Sebenarnya, apakah itu kegelapan? Jika tak pernah melihat atau berada di dalamnya, dunia yang penuh kehampaan dan kesunyian terasa pekat akan kegelapan. Lalu, cahaya pun datang di antara kegelapan itu. Sehelai rambutnya bagaikan benang salju putih tak ternoda. Tubuh yang rapuh pucat seperti kapas. Pakaian yang terlihat usang seperti lapuk dimakan waktu. Wajah yang tenang itu mulai terbangun dari tidur lelapnya. Dia merasa ketakutan karena tidak dapat melihat sekitarnya. Meski dia sudah tersadar dan berdiri dengan kedua kakinya. Saat dia larut dalam pikirannya, pandangan pun mulai terlihat sedikit demi sedikit. Tetapi hanya ada kekosongan dan kegelapan yang dapat dia lihat dari kedua matanya. Melihat tubuhnya penuh luka, kulit mengelupas dengan darah yang mengering. Entah mengapa, ia tak merasa panik sedikit pun. Bahkan, rasa sakit tidak terasa di tubuhnya. Penuh pertanyaan dalam benaknya sekarang. Ketidaktahuan membuatnya merasa tidak nyaman. Dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencari tahu di manakah dia berada dan apa yang terjadi. Langkah demi langkah ia lalui. 100 langkah, 1000 langkah, atau mungkin tidak melangkah sama sekali. Apa hanya waktu yang mengalir lambat? Entah mengapa tempat itu tak ada ujungnya. Rasa takut itu mulai menghantuinya. Lelah akan waktu yang berjalan dan tak menemui harapan apapun di ujung jalan. Akhirnya ia menyadari bahwa tubuhnya terasa seperti dicabik-cabik. Luka di kulitnya semakin melebar ke sekujur badannya. Jantung, paru-paru, bahkan organ tubuhnya yang lain seolah mati rasa. Sekarang yang ia rasakan adalah kelaparan yang begitu besar hingga membuatnya gila. Nafasnya mulai tercekik, bahkan ia tak merasakan nafas itu dari awal dia di tempat ini. Ini semua tidaklah masuk akal baginya. Sejak awal, semua inderanya mati, dan sejak awal, nafasnya tidak pernah ada. Bahkan jantungnya tidak berdetak sedikit pun. Cahaya di jiwanya lebih besar dari rasa takutnya. Yang ia mau hanya bertahan dan melangkahkan kakinya ke dalam tempat tak berujung. Dalam langkahnya seperti orang mati, dan tatapannya yang kosong melihat langkah kakinya sendiri. Tanpa sadar, ia memasuki sebuah hutan mati. Langkahnya terhenti saat melihat seseorang berbicara padanya. Tubuh yang pucat layaknya kayu kering. Mulutnya mengalirkan darah yang menghitam dan kakinya yang menyisakan tulang kering. Sosok itu memperingatkan akan ketakutannya. Ia bersikeras mengatakan untuk lari dari tempat ini. Dan suara teriakannya yang serak. Sosok itu berusaha untuk mengatakannya sampai ia terdiam membatu. Dengan tatapan kosong, pikirannya sudah menggila. Luka di sekujur tubuhnya mulai mencabik-cabik dirinya. Rasa lapar dan haus memenuhi ketakutannya. Bahkan suara teriakan tadi tak ia hiraukan sama sekali. Kedua tangannya bergerak secara kasar. Tubuhnya bereaksi dengan gemetar. Kakinya berlutut dalam kehampaan. Dalam tangisnya ia menelan semua penderitaannya.
kegilaan sudah mencuci habis pikirannya. Dengan tergesa-gesa, ia memuaskan dirinya dalam kesengsaraan yang abadi. Itu semua ia lakukan lagi dan lagi, hanya untuk bertahan dari kegilaan di setiap langkahnya. Langkah demi langkah sudah dilaluinya. Hutan mati itu seolah melahapnya dalam keputusasaan dan tidak berujung. Ia hanya melihat pohon raksasa di matanya dan mengikuti jalan yang tak pernah ia jumpai akhirnya. Semakin ia berpikir pohon raksasa itu terasa dekat, maka semakin kecewa ia akan langkah kakinya. Dari balik pohon kering, dia menghentikan langkahnya. Tubuhnya memperingatkannya untuk berhenti. Rasa takut mulai merayap dari ujung kaki sampai kepala. Dalam kegelapan, ia merasakan kematian yang menunggunya. Saat ia memastikan keberadaan pohon raksasa, matanya bertemu dengan ketakutan yang dirasakannya tadi. Bau busuk masuk dengan cepat di hidungnya. Matanya terbelalak melihat sosok raksasa yang ada di balik pepohonan. Tubuh tinggi dengan tulang hitam yang tersisa, daging dan darah yang menghitam juga mengering di sekujur tubuhnya. Tengkorak kepala yang pecah sebagian memperlihatkan isi kepalanya. Mulutnya yang lebar dengan taring tajam, berlumuran darah berceceran hingga membasahi pepohonan. Mata merah bersinar menghadap ke bawah, seolah makhluk itu sedang mencari sesuatu. Kegilaan itu berubah menjadi rasa takut yang mendalam. Hanya dengan tatapan ia tenggelam dalam jurang kematian. Badannya menolak untuk berpindah. Kakinya gemetar hebat, suaranya tertahan, mengingatkan memori masa lalunya yang menghilang dan terekam ulang di waktu bersamaan. Sesaat, pikirannya kembali dari jurang kematian. Ketika ada tangan yang menutup mulutnya dan menariknya di balik pepohonan. Seketika ia pun merasa tenang. Hangatnya dalam pelukan membuat dia tidak merasa takut kembali. Ia pun melihat rambut sosok itu yang panjang, tergerai berwarna merah muda. Bulu mata yang lentik dengan bola mata bercahaya keemasan. Gaun putih yang bersih dan harum seperti bunga. Wanita yang begitu indah, cantik dan anggun di belakangnya mencoba untuk melindunginya. Dengan lingkaran cahaya di kepalanya, akhirnya mereka terhindar dari kematian. Di dalam hutan mati itu mereka menemukan sebuah gua kecil untuk bersembunyi dan beristirahat. Mereka berbincang-bincang dan saling mengenal satu sama lain. Wanita itu akhirnya mengingat tempat apa ini dan menceritakan semuanya. Kaki berpijak di tanah yang kering. Suara sunyi dan kabut tebal membuat rasa takut menjadi hal yang wajar. Ribuan pohon mati terlihat di mana-mana. Hanya mereka berdua yang ada di sana. Waktu berlalu tanpa terasa. Semakin dekat keduanya hingga tumbuh rasa kasih sayang di antara mereka. Mereka saling percaya dan saling menjaga satu sama lain. Berjalan dalam kegelapan tanpa disadari, kematian mengikuti mereka dalam diam.
Kedua jiwa itu berjalan ke tempat tujuan mereka. Pohon raksasa yang awalnya terlihat dari kejauhan, sekarang ada di depan mata mereka. Akar pohon itu menjalar di seluruh tanah yang mereka pijak. Dari kejauhan mereka melihat cahaya biru yang bersinar di balik kulit kering pepohonan tersebut. Mereka mencoba mendekatinya karena rasa penasaran. Tapi salah satu dari mereka menyadari apa yang dia lihat adalah bahaya. Dengan tergesa-gesa wanita itu meminta untuk meninggalkan tempat ini tanpa menjelaskan apapun. Rasa takut itu terlihat jelas di wajahnya. Saat wanita itu ingin beranjak dari tempat dia berdiri, akhirnya kematian menghampiri mereka. Tubuh wanita itu terbelah menjadi dua. Kematian hanya butuh sekali ayunan tangannya untuk mengambil jiwa wanita itu. Tekanan hawa kematian terasa tercekam di tempat itu. Beberapa dari mereka hanya mengintai di balik pepohonan. Ketakutan, keputusasaan, dan rasa kehilangan terlihat jelas di wajah laki-laki itu. Melihat sosok yang menemaninya bersimbah darah di depan matanya, tangisan terdengar menggelegar di tempat yang sunyi itu. Dan dalam beberapa detik, kesunyian melahap suara tersebut. Rasa bersalah dan kepahitannya masih terdengar di mulutnya yang mengeluarkan darah segar. Tetapi sang kematian yang sesungguhnya mendengar cerita jiwa itu. Api jiwa terlihat menyala di atas genangan air yang tenang. Tempat yang asing ia rasakan, tapi tak dapat ia lihat dengan kedua matanya. Dalam tangisnya ia berbicara dengan sang kematian. Hingga akhirnya mereka membuat perjanjian terlarang. Tubuh tanpa kepala itu bangkit dari tanah, disertai darah menjalar masuk ke dalam tubuh, melewati lehernya yang terpenggal. Satu demi satu, tubuhnya yang tercerai-berai menyatu kembali menjadi satu. Akhirnya kedua matanya terbuka lebar, bercahaya putih seperti bulan. Ia berteriak meraung, menandakan peperangan. Wajah buas akan jiwa berkobar-kobar dalam dirinya. Beberapa sosok kematian menyadari dan mulai memburunya. Tetapi mereka membuat kesalahan besar. Karena yang mereka hadapi adalah sosok kematian yang sesungguhnya. Dengan sabit dan api jiwa yang menyelimutinya, ia membantai semua makhluk di tempat itu dengan membabi buta. Ia sudah tidak dapat mengenali dirinya sendiri lagi. Yang ada dalam pikirannya hanyalah jiwa-jiwa yang melumuri sabitnya dengan darah. Dalam beberapa hari, ia terus memburu hingga tempat itu sudah menjadi lautan darah. Dan tak ada satupun jiwa ataupun makhluk yang ada di sana. Sekarang hanya dia sendiri berjalan dengan tatapan kosong. Hari demi hari, dunia itu mengalami kehancuran. Dimensi terkikis sedikit demi sedikit dan tidak menyisakan satupun debu di sana. Ia berjalan tanpa sadar sampai terbawa ke dimensi yang berbeda-beda. Beberapa saat kemudian telinganya mendengar sesuatu yang sudah lama ia tidak dengar dan membuatnya tersadar kembali. Ia melihat kakinya menginjak rumput hijau
yang basah akan embun. Saat ia melihat ke depan, air matanya pun menetes. Akhirnya, dia bisa melihat cahaya kota dari kejauhan. Ia berlari menuju cahaya itu, memastikan bahwa semua ini bukanlah mimpi. Tapi, saat ia mencoba berbicara kepada orang-orang di kota itu, mereka tidak dapat mendengarnya. Bahkan mereka tidak dapat melihatnya. Ia seolah seperti hantu di tempat itu, berjalan tak tahu arah. Beberapa saat melihat tempat itu, ia menyadari bahwa tempat ini bukanlah dunia asalnya. Dengan perasaan yang hampa, ia memejamkan matanya. Rasa sepi dan kesedihan membanjiri hati, juga pikirannya. Saat ia melamun, dari jauh ia merasakan keberadaan sosok yang berbahaya. Jutaan tentara surga yang bersembunyi di balik bintang menampakkan diri mereka di hadapannya. Mereka menghunuskan tombak penghakiman kepadanya. Seketika, tubuhnya bergerak seperti insting memburu, bersiap dalam sikap tempurnya. Sabit yang ia sembunyikan di lehernya dalam bentuk kalung, siap dia keluarkan. Tetapi saat ia mau mengeluarkan sabitnya, ada malaikat surga yang bersinar terang, menghentikan pertarungan tersebut. Sosok itu mengetahui jika para malaikat tentara surga bertarung dengannya, hanya akan ada satu jawaban, yaitu kematian. Akhirnya, malaikat itu berunding dengannya, dan ia pun setuju dengan saran malaikat tersebut. Sekarang, dia tinggal di planet bernama Bumi dan menjaganya dari ancaman kerusakan dimensi. Malaikat itu memang benar tidak membuatnya bertarung, tapi itu pun juga salah, karena malaikat itu tidak tahu membuat perjanjian dengan sosok seperti